sesuatu yang tidak benar itu, ya, informasi yang salah tidak boleh diteruskan ke kita, itu dosa gitu. Orang yang baik aja kalau nggak bermanfaat juga nggak boleh kan. Jadi kalau sudah yang dilakukan kita ini kan nggak menyalin, makanya ada saring sebelum sharing, gitu kan. Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terima kasih. Kita kembali lagi bertemu di channel kita semua, channel Ustaz Demokrasi. Bersatukan. Teman-teman sekalian, mohon maaf ya, agak sempat lama tersendat, tidak tayang gitu ya, karena banyak hal kesibukan di luar daerah gitu, baru kembali lagi. Dan kita alhamdulillah di hari ini luar biasa karena saya sama Pak Sarul dari Badan Cyber gitu ya, Sandi Negara. Luar biasa gitu. Tapi sebelum ke Pak Sarul, ini juga untuk menghangatkan pembicaraan kita, saya ditemani oleh ini anak milenial gitu ya. Mbak Nabila gitu ya, yang akan sama dengan kami untuk kita ngobrol lebih jauh. Kita akan membahas berkaitan ini soal cyber gitu. Iya, lagi hangat sekarang. Iya. Sekarang banyak banget nih Pak di platform dari Twitter, Facebook sampai YouTube. Biorka ini sangat viral nih sekarang, apalagi sampai banyak orang nih beranggapan Biorka ini hacker atau pengalihan isu gitu. Menurut Bapak, Biorka ini dia tuh ngapain sih nih Pak sebenarnya nih hari ini gitu. Baik, terima kasih Mbak Sam, Mbak Nabila. Saya juga berbahagia bisa hadir di podcast ini ya. Ini bagian dari upaya kita lah. Ya, pertama saya praktisi keamanan cyber karena saya sudah tidak di BSSN lagi kan ya. Posisi boleh pensiun. Ya, tapi gagasan kepedulian masih. Kalau itu tetap hidup lah ya. Tetap hidup biasa. Ya, sebagai praktisi yang mungkin bisa sama-sama lah kita berbagi sehingga nantinya kita bisa saling mengisi. Kemudian juga yang paling penting adalah literasi keamanan cyber. Saya pikir itu ya. Mengapa perlu ada satu gagasan mengenai literasi keamanan cyber ini? Karena sesungguhnya di ranah cyber atau cyberspace itu sama kehidupannya dengan di dunia nyata. Jadi sama. Karena di dalam ranah cyber itu semua aspek kehidupan ada, Pak. Ada ideologi, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di sana ada juga. Dia pemilu juga. Ya, jadi kalau kita bicara politik kan pasti gitu ya. Dan penduduknya juga ada populasinya yang kita sebut netizen itu kan. Iya, internet citizen. Netizen itu populasinya. Kalau di dunia nyata populasi dibatasi oleh wilayah kenegaraan, bangsa. Tapi kalau di internet tidak ada itu. Jadi netizen itu seluruhnya nggak ada ikatan itu, jadi sama. Di ujung dunia, di pelosok manapun, dia bisa masuk ke wilayah ranah cyber siapapun. Itu salah satu perbedaannya. Nah kemudian interaksinya seperti apa gitu kan di ranah cyber itu di antara netizen ini ya. Kita sebut juga netizen itu kan orang per orang ya. Tapi ada juga yang dipakai saluran melalui satu organisasi yang kita sebut sistem elektronik. Ya, sistem elektronik misalnya web, ya apa itu kan, aplikasi itu ya sosial media, itu semua sistem elektronik yang di dalamnya semua saling berinteraksi. Nah, inilah interaksinya itu melalui internet itu, Pak. Iya, jadi di ranah cyber itu ya interaksi dari warga di ranah cyber melalui internet. Nah, jadi itu. Nah, mereka itu terhubung melalui apa, gitu kan? Ya, mungkin saya jelaskan ke sana supaya pemahaman. Tadi saya bilang kan literasi kan? Penting ya, karena
literasi ya berarti kan kita harus memberikan pemahaman yang benar lah yang betul. Nah, mereka itu berinteraksi melalui satu infrastruktur ya, infrastruktur yang mungkin kita sebut infrastruktur internet ya. Nah, infrastrukturnya sendiri macam-macam gitu. Ada satelit ya, terus kemudian kabel bawah laut, yang optik gitu ya? Ya, yang optik juga, fiber optik, radio. Tapi radionya bukan radio ini ya, sekarang radio VoIP namanya, voice over IP ya. Jadi radio melalui internet ada itu semua. Nah itulah interaksinya melalui itu semua gitu. Yang paling sekarang ini pada umumnya ya kita menggunakan jaringannya melalui jaringan fiber optik ya. Itu yang paling mungkin yang paling kuat lah sekarang ya. Di perkotaan hampir semua. Tapi kalau di desa-desa kan melalui masih satelit segala macamnya. Nah, jadi itulah terhubungkannya melalui itu. Nah, begitupun kalau di dunia nyata suatu negara kan ada batasan wilayahnya, Pak. Iya. Ya, kalau Indonesia batasan wilayahnya ada misalnya di Kalimantan perbatasan Entikong, Iya, kan. Kalau Samba ya, kemudian di mana di ke utara itu dengan Sulawesi Utara dengan Filipina, ya itu lautan. Di NTT dengan Timur Atambua, ya kemudian di Papua dengan PNG kan ada. Dan bisa dijaga tentara. Nah, betul. Kalau itu perbatasan fisik teritorial. Ya, terus kemudian bagaimana di ranah internet atau di ranah cyber itu? Apakah ada perbatasannya? Ya, nah sesungguhnya ada sebetulnya, Pak. Ada sesungguhnya. Jadi anggaplah perbatasan itu adalah pintu masuk, gitu kan, untuk wilayah. Iya. Ya, artinya ketika mau masuk, mau tahu di ranah cyber tentang Indonesia, banyak ada orang ingin berkomunikasi dengan Nabila di Amerika sana misalnya, itu masuknya melalui apa? Nah itu ada sesungguhnya ya, walaupun itu virtual gitu, itu ada. Yaitu yang namanya IP. IP itu Internet Protocol, ya IP. Nah IP itu kalau boleh dikatakan itulah pintu masuknya. Nah sekarang IP-nya ada berapa? Nah inilah bedanya. Kalau di dalam internet itu orang masuk melalui IP, melalui fasilitas yang disiapkan oleh ISP, Internet Service Provider. ISP. Itu ISP itu di Indonesia tuh ada 650 perusahaan, ya ISP. Nah dia megangin, sebetulnya dia megangin jagain itu, Pak, jagain 650 perusahaan. Swasta. Itulah bedanya. Pasar dalam kondisi uang. Iya. Kira-kira kita aman nggak? Nah, jadi kalau udah bicara dunia internet, itu adalah liberalisme. Kebebasan. Ya, itu liberal. Iya. Itu bagian dari liberalisme itu ada di situ. Jadi nggak bisa diatur. Kecuali kita mau mencontoh Rusia dan Cina. Maka di Cina itu kan pintu masuknya ada satu. Jadi ada gateway-nya cuma satu, dijagain oleh negara. Jadi semua kita kan nggak bisa pakai WA di sana, kan pakai WeChat, pakai itu ya, khusus sosial sendiri, dia bikin sendiri. Jadi semua masuk itu. Kalau terjadi chaos di ranah cyber dia di internet, dia tinggal tutup aja. Kita tadi ISP ada 650, nanti pintunya ada 650. Tuh. Dan swasta. Pemerintah nggak bisa apa-apa. Itu sampai di situ negara itu gimana? Nah ya, jadi selain ISP ada lagi, Pak, itu pintunya. Itu ISP di Indonesia saat ini catatan saya 650, mungkin lebih udah. Terus ada yang namanya NAP, Network Access Point. Itu sama juga, kalau ISP di ujungnya ini ada NAP. NAP itu saat ini 76. Jadi 650 ada 76. Ada lagi namanya IEX. Wah, banyak sekali. Ini mana bilang aman. IEX, International Exchange, Internet Exchange. Itu ada 14. IEX itu ada 14. Itulah pintu masuk sesungguhnya. Tadi yang Pak Sang katakan, itu siapa miliknya adalah swasta.
Yang mengatur siapa? Komunitas swasta. Jadi semua swasta itu di antara mereka namanya ada contohnya APJI, ya ada Pandi, itu komunitas-komunitas yang di dunia internet kan mereka lah yang ngatur domain, nama domain kan kita daftar domain memang ke Kominfo, tidak kan Pak? Iya. Bapak kemarin minta bikin domain Bukan Kominfo. Pandi namanya. Iya, Persatuan Nama Domain Indonesia. Dialah yang ngasih, mau namanya apa? Oh ini belum dipakai ya, .id atau .com atau .net atau .id. Jadi itu, jadi gitu Pak. Ini itu baru gambaran bagaimana kalau penguasa. Iya. Berarti nggak heran ya Pak kalau sekarang tuh banyak hacker, karena banyak jalan pintu masuk untuk menerobos itu. Ya jadi menjaganya ya seperti apa gitu. Iya. Kalau tadi Pak Sam mengatakan pemerintah hadir tidak di situ, negara hadir tidak di situ, ya enggak. Undang-undang perlindungan datanya baru kemarin. Iya. Itu pun dengan segala. Ya, kecuali dulu sempat kan ada yang mengatakan udah sekarang kita atur, negara ngatur. Ya udah kadung gitu ya Pak. Udah. Kecuali kita punya undang-undang yang memang Karena saya dapat info Pak Saru, termasuk kan sebenarnya yang kita bicara tadi optik. Iya, fiber optik. Fiber optik. Ternyata kan tidak semua negara yang kuasai gitu ya. Dari sini sampai ke Papua itu ternyata bukan kita pun. Jadi gimana ya? Jadi seperti itu memang kondisinya. Nah, mungkin tadi berkaitan dengan Biorka. Nah, itu kan di sana tadi saya bilang ada semua kehidupan. Nah, berarti seperti dunia nyata juga karena di situ banyak penduduk, ada apa gitu interaksi. Berarti di dalamnya ada peluang dan ancaman. Ya. Biasa kan kalau di satu daerah pasti kalau rakyatnya makmur di situ ada orang yang memang mengancam atau melakukan niat untuk serangan. Di internet itu begitu. Nah, sekarang peluangnya ada nggak? Peluangnya sangat besar untuk kemajuan peradaban manusia, untuk kesejahteraan manusia. Di sana banyak peluang Pak. Nah, jadi berdasarkan catatan saya ya, di Indonesia aja muncul pelaku ekonomi digital. Jadi kegiatan aktivitas ekonomi di ranah cyber di digital itu mulai dari startup ya yang baru. Startup itu jumlahnya ada 2.218. Nah, menurut catatan saya ada gitu 2.218 itu perusahaan-perusahaan yang baru muncul yang bergerak di ranah cyber Indonesia. Di Indonesia. Nah, dari 2.218 itu mungkin kenal yang namanya unicorn. Iya. Nah, unicorn itu kapitalisasinya itu $1 miliar. Nah, di Indonesia 6 unicorn itu udah ada 6 sekarang. Artinya dia punya aset sejumlah berarti 14 triliun ya. $1 miliar itu 14 triliun. Ya, itu antara lain Traveloka ya, itu Tokopedia, GoTo ya, Gojek, Tokopedia ya gitu. Nah, itu ada juga yang sudah Dekakon. Dekakon 1 kalau nggak salah Dekakon itu Gojek itu Dekakon. Artinya Dekakon itu valuasi asetnya sampai 10 miliar. 10 kali 14 berarti 140 triliun. Ya, itu jadi peluangnya besar sekali. Dan sekarang kan kita juga bisa menikmati ekonomi digital ya. Mbak Nabila belanja, aku lagi Lipat fiturnya. Ya, semuanya layanannya begitu maju. Nah, itu yang berkaitan. Tapi datanya masuk di situ. Iya. Nah, sekarang transaksinya saja ya, ini di ranah cyber itu transaksi ekonomi digital di Indonesia tahun 2019 itu 40 miliar US dollar. Transaksi yang ada di ranah cyber. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 44 miliar dolar. Di saat COVID itu. Iya. Gitu. COVID banyak yang belanja. Ya, justru aktivitas ekonomi itu justru orang nggak keluar rumah tapi justru belanja di sana. Kalau memang arah Menteri Keuangan pada saat itu. Dan di 2025 diperkirakan ya transaksi di ranah cyber itu di digital itu 124 miliar dolar. Jadi peluang bisnis di ranah cyber itu ya sekian besar. Maka muncullah sekarang perusahaan-perusahaan yang memang bergeraknya ya secara digital. Nah, itu
itu tadi saya bilang peluangnya ya. Jadi untuk kemajuan peradaban manusia, untuk kegiatan kesejahteraan manusia sesungguhnya sangat bermanfaat dan esensial. Tapi biasa di dalam kehidupan pun ada orang jahat, ada orang baik. Berarti kalau ada orang baik, berarti apa? Dia kan mengganggu, mencoba menyerang dan sebagainya. Nah, berarti ancamannya pun ada. Ya. Nah, ancamannya juga nggak kalah berat. Nah, di antara ancaman itu kan ada yang ancaman melalui kami nyebutnya itu sebenarnya serangan itu ada 3, Mbak Nabila. Ada serangan fisik, ya, terus ada serangan sintaksis, dan ada serangan apa namanya? Dia disebut juga semantik. Serangan semantik. Kalau fisik, ya serangannya mengganggu secara fisik, kabel EVO-nya dipotong dan sebagainya. Kalau sintaksis lebih kepada sistem, ya softwarenya, misalnya dengan malware, ada virus, sebagainya. Dan jadi menyerang virus. Ya, virus yang ada di jaringan atau di internet. Dan yang terakhir itu yang serangan semantik. Nah, serangan semantik itu antara lain contohnya ya biokai. Yang namanya serangan semantik. Jadi semantik itu dia justru kalau menurut saya dampaknya sangat besar. Karena tadi saya sampaikan literasi perlu. Jadi pertanyaannya biokai itu yang dilakukan sebenarnya apa gitu kan? Iya. Tapi begitu pengaruhnya sangat besar bagi kita. Sekarang kan di antara kita mungkin ada juga yang setuju dengan serangan biorka kan? Ya. Banyak banget. Ada setuju. Itu kenapa dia setuju? Karena memang serangan semantik ini yang dipengaruhi adalah perilaku inian kita. Apa namanya? Ya bagaimana kalau istilahnya estom itu emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motif. Itu yang dipengaruhi kan serangan semantik itu. Ya satu-satu ya. Kalau saya sih melihatnya biorka ke dampak itu. Tapi kalau dia membocorkan, saya nggak tahu benar apa nggak dia membocorkan. Atau pengalian isu misalnya tadi pertanyaannya. Ya kalau dari teori ya bisa jadi. Jadi itu mungkin jawabannya agak panjang, tapi saya untuk menggambarkan daerah saya. Jadi itu menarik Pak. Jadi kalau soal saya mau tarik dari sisi ini. Bayangin kalau secara positif kita berada pada dunia sekarang bisnis, apa oke lah gitu ya, secara bisnis. Tapi sekarang pemerintah malah mengharuskan, mewajibkan untuk dilembagakan menjadi inovasi awal-awal dan kemudian menjadi keharusan. Semua sistemnya adalah berbasis elektronik. Mau anggarannya, mau apa, semua gitu kan. Tapi kan kemudian dengan sistem keamanan ini, gimana itu dari buat tiba-tiba? Gimana? jadi dunia, kalau saya melihat dari ini kan nama podcastnya Ustadz Demokrasi, berbau agama juga boleh dijadikan ya. Kalau saya lihat ini bagian dari skenario Allah mengarah kepada pengakhiran dunia ini gitu, kiamat sebetulnya. Jadi nggak bisa dihindari. Jadi kalau kita bicara pandemi apa itu kan bagian dari skenario Allah. Jadi nanti ketika melumpuhkan gitu lah, ini kan udah tinggal sekali pencet aja lumpuh juga gitu. Tadi Pak Sam mengatakan misalnya sistem pembayaran semua orang melalui digital, pakai OVO, GoPay, pembayaran di QRIS dan sebagainya, orang nggak punya uang kan, cashless kan jadinya. Jadi kalau sistem itu sekali di ini kan habis. Orang ditanya mau belanja pakai duitnya mana? Di banknya juga nggak bisa. Ya itu kalau saya sih kelihatannya ya kita ikuti aja nih Pak. Menuju kepada. Saya mau balik lagi dari awal nih mengenai hacker. Sebenarnya tuh hacker tuh ngapain sih Pak? Dia tuh untuk ngapain kerjanya sebenarnya? Hacker itu kan pada awalnya lahir itu tidak untuk digunakan seperti sekarang. Hacker itu kan kegiatan untuk menguji kekuatan sebuah sistem. Jadi artinya kegiatan hacker bagaimana satu sistem
dilihat dari keamanannya kuat atau tidak gitu kan. Ibaratnya sebuah rumah gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Orang bangun rumah, terus ada jendela, ada pintu, ada kunci gitu kan. Ya. Nah hacker tuh ngecek, oh ini kuncinya kurang kuat gitu kan. Oh ini nggak ada tralisnya kan gitu. Nah, positif. Dia mau nerobos. Ketika dia bisa nerobos, berarti ada sesuatu yang nggak baik di sistem keamanannya. Nah dia beritahu, ini pintunya harus ada tralisnya. Kalau nggak saya bisa masuk loh. Gitu. Nah tapi karena manusia tadi kan punya kepentingan macam-macam, maka muncullah kegiatan itu dipakai untuk yang bersifat negatif. Ya. Maka hacker itu sendiri pun ada yang namanya white hacker, black hacker, grey hacker, blue hacker, macam banyak. Jadi alirannya banyak ini Pak. Masa Ideologinya banyak. Jadi kalau yang white hacker itu yang awalnya white hacker, jadi dipakai dia untuk ini. Maka sekarang disebutnya juga pen tester, yang white hacker ini pen tester. Jadi dia dipakai untuk menguji satu sistem, ya sistem elektronik, kekuatannya diuji sama dia. Jadi biasanya itu bisa dia melakukan pengujian untuk risetnya dia bisa gitu kan, atau dia diminta oleh pemilik itu untuk uji, silakan serang, nanti beritahu kami apa kelemahannya, nanti kami perbaiki gitu. Itu yang white. Kalau yang black ya dia nyerang memang karena black hacker ini kan ada non-state actor, ada yang state actor. Kalau yang non-state actor ya nggak ada hubungannya negara, tapi ada negara yang memang menyerang gitu kan. Itu state actor. Ya, kita nggak tahu lah. Ya, kalau sekarang lagi terjadi peperangan di sebelah sana, kayak Rusia dan Ukraina. Iya, itu pasti ada tentara yang melakukan penyerangan selain perang fisik. Ini juga ada, ya. Itu state actor kan. Jadi ada yang jahat, ada yang tidak. Tapi ada kira-kira Pak state, ya. Tapi kemudian aktornya itu populasi netizennya gitu ya. Ya, itu yang bisa menggunakan sebetulnya jangan sampai gitu kan. Sesuatu yang dilakukan oleh hacker itu kita yang tentunya baik ya, negara mengatakan ya udah nggak apa-apa serang aja, itu kan berarti ada negara ikut ini kan, ikut andil, berarti itu diperintah gitu. Ya juga jangan juga karena jiwa patriotismenya, kebangsanya tinggi, dia nyerang negara lain. Itu juga nggak bisa gitu. Memang harus inilah ya. Tapi di BSSN itu Pak, Badan Cyber Sandi, bukan Sandi UCC. Badan Sandi Negara itu adalah punya data nggak misalnya? Oh ini kelompoknya warga ini, ya ini adalah ideologinya untuk ini ideologinya. Itu sangat cair Pak. Atau ada pengalaman ketemu dengan mereka ini? Iya. Kalau dari selama waktu di sana nih. Ya, jadi waktu saya masih aktif, saya dulu juga ikut inilah ya membina kelompok hacker ini, gitu ya. Ya kelompok hacker yang bermacam-macam, yang kemudian kita harus turun memberikan pembinaan supaya mereka tidak melakukan kriminal, gitu ya. Ya memang dari mereka itu ya pasti ya kan awalnya karena rasa penasarannya dilakukan, tapi kan godaannya banyak. Iya, dia misalnya menghack, meretas satu sistem pembayaran misalnya kan, bank gitu ya, pembayaran. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya kan sama juga jebol pintu, di dalamnya banyak uang. Ketika ngeliat uang, nah dia tergoda nggak, tergiur nggak? Ada gitu Pak? Ya ada. Ya setelah mukanya iseng-iseng, ternyata di dalamnya kok ada uang apa? Ya mungkin diambil, itu udah kriminal kan Pak. Nah itu yang harus kita berikan ini edukasi agar mereka ya tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke kriminal. Dan potensi anak-anak Indonesia untuk memiliki kemampuan seperti itu sangat besar potensinya. Itu ya kewajiban pemerintah lah untuk mengarahkan ya. Jadi yang melakukan hacker itu sebenarnya siapa saja bisa?
Kalau sekarang belajar di YouTube juga ada Pak. Iya, siapa aja bisa. Itu anak-anak muda. Kalau yang punya kan, dia tinggal dibuka, cari bagaimana cara menyerang apa segala macam ada. Kalau dia memang punya passion di sana, dia jahat dia bisa. Pak Sur punya pengalaman menangani ada satu yang misalnya melakukan ini untuk menghack sesuatu kemudian udah saya nggak ada ini atau nah itu dia. Jadi kelompok yang saya bina ini, yang kami bina ini, jadi saya kapasitas saya pribadi ya saat itu, karena saya diajak sama teman-teman di komunitas. Bina hacker. Iya, supaya mereka bisa diarahkan. Saya diminta untuk jadi pembina. Oke, saya mau gitu kan. Nah itu mereka sering beberapa kali secara periodik melakukan pertemuan. Nah pertemuan itu di satu tempat, di satu kota. Tempatnya pun dirahasiakan. Mereka juga harus minta jaminan ketika kami datang nggak ditangkap polisi. Bukan kan? Ya yaudah kita jamin lah aman. Mereka datang. Nah di situ macam-macam Pak. Jadi mereka itu kan ya seperti apa ya? Mungkin para dukun memperlihatkan kemampuannya kan. Sihir lah, sihir atau sulap. Iya. Nah, mereka merasa bangga, tapi ada salah satu dia berhasil meretas suatu sistem pembayaran gitu kan. Setelah meretas, dia kaget gitu apa yang dilakukan. Akhirnya dia menyesal gitu. Astagfirullah, kok saya melakukan ini gitu. Akhirnya dia menyadari kalau hilaf sedikit kan dia bisa lari ke kriminal gitu. Jadi awalnya ya mungkin dia tidak berniat. Tapi ketika dapat coba-coba dapat kesempatan bisa hilaf kan. Ada, tapi yang ya ini yang bisa kita luruskan. Ya udahlah kemampuannya. Nah, maka itu yang perlu diarahkan. Nah itu ya gimana solusinya? Bagaimana negara melihat ini gitu? Iya, kalau pemerintah kan harusnya ya. Sebenarnya potensi nih Pak. Iya, betul. Ya kalau kita melihat dengan banyaknya sistem elektronik yang bisa diretas itu kan menunjukkan ada kelemahan. Nah kelemahan itu kan bisa diketahuinya oleh kegiatan mereka. Setelah mereka meretas, oh ya ini lemah. Nah itulah yang harus bisa diberikan masukan ke pemerintah gitu. Nah dia pun bisa. Kalau mereka rata-rata Pak sampai itu tidak mau diatur. Ya udah kita rekrut jadi PNS, jadi nggak mau. Ya mereka melakukan itu kan kesenangan juga. Oh ada cara kesenangan hobi. Iya, dia jadi suatu kepuasan tersendiri ketika dia bisa meretas satu sistem elektronik gitu kan. Jadi yang seharusnya konotasi positif jadi negatif ya Pak ya. Betul. Ya akhirnya sekarang ya dari kepentingan ya. Iya. Orang yang melakukan itu kepentingannya apa? Kepentingannya ekonomi ya dia mungkin nggak punya uang. Selama Bapak membina itu banyak kan dari kalangan mana nih? Karena kan Biorka kemarin diduga dari Madiun lah, yang punya laptop lah atau gimana. Jadi mereka ini berada tersebar. Mereka tersebar dan mungkin tidak ada hubungannya dengan kota besar, kota kecil. Justru saya perhatikan dari kota-kota kecil pun banyak. Iya, karena tadi kan mempelajarinya mudah Pak. Kalau dia punya keingintahuan yang tinggi, dia belajar mandiri, otodidak, mendapatkan dan dia coba-coba. Nah itu orang-orang yang dari kota kecil. Tapi dari waktu Biorka ini muncul Pak, pesan dari kontak sama jaring itu. Kalau kami itu. Itu tes ada itu. Ya, Biorka ini kan kita nggak tahu apakah dia memang hacker atau dia penjual data. Iya, itu ya. Kita nggak ngerti ini. Iya. Kalau hacker yang putih jelas galak. Ya. Melakukan ini apa motivasinya nih? Karena memang pasar gelap ini kan ada Pak di dunia ini kan ada pasar gelap. Namanya dark web itu ada bridge apa itu namanya ada bridge itu gitu apa kalau nggak salah. Di situlah pasar gelapnya. Banyak yang ditawarkan di situ. Saya agak khawatirnya gini Pak. Maaf, saya agak khawatirnya ketika ditarik masuk kepada Biorka ini penjual data. Apalagi dalam konteks menjelang pemilu. Saya tiba-tiba teringat
isu yang paling krusial pada saat pemilu lalu itu adalah ketika data sistem KPU terobos. Nah ini kita mau pemilu lagi nih. Ya. Bahkan ada sudah mulai panas gitu kan, tiba-tiba muncul ini. Ya, ini memang satu apa ya, mungkin komitmen bersama lah ya. Ya. Ya kan penyelenggaraan pemilu selain pelaksananya KPU ada juga kan pihak-pihak berkepentingan kan. Ya. Ya pemerintah, parpol dan sebagainya. Dan ini mereka harus punya komitmen yang sama bahwa pemilu kita ini sebetulnya menggunakan sistem apa gitu, mau sistem yang seperti pakai paku ditusuk itu atau kita mengarah ke ekonomi yang menggunakan sistem elektronik atau e-vote voting. Kalau mau pakai voting ya kita harus persiapkan. Nah tapi sekarang kita kan pemilunya masih dengan cara konvensional, tapi pendataannya sudah menggunakan elektronik. Nah inilah mungkin persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan, penyimpanannya kan. Karena sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan standar itu Pak. Ya kalau di Keamanan Informasi ada yang standar namanya SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, atau ISO 27001. Dia harus comply ke sana. Iya. Nah sekarang pertanyaannya KPU sudah belum menjalankan itu, gitu kan? Iya. Kalau belum ya. Urgent nih gitu. Iya. Sebetulnya dia harus comply ke itu ada sistem SMKI itu sebagai contoh. Nanti kalau banyak kekurangan kan di situ bisa diperbaiki ya. Tapi kalau belum melakukan itu ya saya jamin ya mungkin saya pikir ya mereka belum menjalankan prosedur itu kalau memang bisa dientas ya itu dia. Dan apa namanya menyinggung dari tadi KPU diretas itu kan jadi banyak hoax tuh Pak, karena kan saat KPU di hack itu banyak pos-posan yang tidak semestinya diperlihatkan, kayak misalkan kemarin penyebaran e-voting yang harusnya 2019 belum ada e-voting gitu dari akun KPU gitu. Padahal itu mungkin ini ya hoax gitu. Iya itu hoax sebenarnya karena hack tersebut tuh jadinya hoax gitu. Iya itu jadi yang tadi di awal saya katakan literasi keamanan cyber itu di situ. Jadi masyarakat itu jangan langsung percaya saja dengan apa yang beredar. Nah, susah tuh. Ya, kan kita senangnya kan apa Pak good news gitu kan. Katanya no news good news misalnya apa, terus bad news is apa kan? Ya kan kalau di jurnalistik kan seperti itu. Kalau nggak ada yang jelek-jeleknya nggak ada berita. Gitu. Nah itu di blow up. Jadi memang saya pikir ini balik ke sana lagi. Ya kalau kita lihat apalagi ke depan ini yang perlu hati-hati kan deepfake, ada deepfake gitu. Deepfake itu sebenarnya fake ya, artinya suatu ya kebohongan gitulah yang disampaikan tapi dia sudah mempengaruhi ke sistem ke sistem berpikir kita, pola pikir kita. Ya, jadi kedepannya harus ini dalam politik itu dikenal istilah pekerjaan orang tidak penting lagi kebenaran. Iya. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana orang percaya itu benar. Iya. Meskipun salah. Jadi pertarungan sekarang itu kan era kebohongan. Sekarang kita masuk pada bergeser ke era kebohongan gitu kan. Iya. Saya menyebut ini handphone misalnya, tapi saya menyebut ini palm atau ini ember. Saya tidak penting untuk menyangkakan ini salah, tapi bagaimana Mbak Nabila yakin untuk ember. Nah itu kan situ pertarungan tak berkaitan soal cyber. Iya. Jadi kan kalau di teori psikologi itu ada yang namanya FOF ya. FOF. Iya kan? Itu jadi sesuatu yang jelek kalau disemburkan terus lama-lama itu jadi kebenaran. Percaya itu kebenaran. Itu bisa dilakukan kan? Itu yang terjadi lah sekarang ini. Kita begitu lihat dan ini merasa benar. Itu kan kalau boleh saya dalam Islam itu kan ada itu fikih informasi ada itu Pak. Jadi gini, sesuatu yang tidak benar itu ya
informasi yang salah tidak boleh diteruskan ke kita. Ya. Itu dosa gitu. Orang yang baik aja kalau nggak bermanfaat juga nggak boleh kan. Iya. Jadi kalau sudah yang dilakukan kita ini kan nggak menyaring. Iya. Makanya ada saring sebelum sharing. Ya, gitu kan. Saring dulu sebelum sharing. Jadi ketika kita kan klarifikasi dulu kan Pak, mana benar nggak? Itu trik-trik teknik-teknik untuk melakukan klarifikasi itu sebenarnya bisa kita lakukan Pak. Misal contoh ya, kalau saya sih secara sederhana begini aja, itu kan berkeliaran di sosmed, di messenger kayak WA dan sebagainya, tulisan mengenai apa. Nah saya lihat sumbernya aja dulu. Kalau sumbernya media ini ya, media yang punya reputasi gitu kan, nah saya ikuti. Tapi kalau di bawahnya jelas itu kan apalah namanya itu kan macam-macam itu kan. Nah, Tapi kan itu saya mau maaf. Itu kan literasi ini warga berarti kan, Iya. yang harus disadarkan. Maksudnya dalam konteks situasi sekarang ada 600 lebih kita punya tadi SSB, kemudian ada 70 lebih, katakanlah lebih 800 saja. Jadi optik semua juga saya bilang swasta. Nah, maksudnya proteksi negara hadir di situ gimana gitu ya? Dalam situasi sekarang, atau negara mereka punya kita aman-aman saja. Saya agak gitu kan. Kalau itu kan suatu fasilitas ya, yang tadi saya bilang itu memasuki dari di ranah cyber, mau masuk ke Indonesia melalui itu fasilitas itu dipakai gitu ya, jaringan itu. Nah, itu sebenarnya dia bebas nilai Pak. Iya, dia artinya ya dipakai untuk jahat bisa, dipakai untuk yang. Maksudnya negara nggak bisa ada situ kecuali juga mengikut seperti Rusia dan Cina ya. Kalau mau seperti itu undang-undang dibuat Pak, dibuat. Tapi saya sih melihat kita udah terlanjur terbuka, dikekang lagi, totaliter lagi kan, balik ke sistem totaliter itu. Yang berimplikasi. Iya, masyarakat sipil pasti nggak setuju lah. Tapi mungkin perlu dipikirkan tidak dalam konteks untuk kemudian monopoli, tapi jaminan untuk dari sisi keamanan data. Kita memang sekarang baru saya minggu lalu itu perlindungan data ya setelah banyak kasus. Memang kalau pengaturan yang mulai kan berarti regulasi ini kan. Yang penting sih regulasi dan law enforcementnya Pak. Itulah kalau kita juga permisif terhadap apa yang dilakukan seseorang melanggar undang-undang nggak ditindak tegas ya susah. Harus tindak tegas. Saya pikir peraturannya sudah ada di undang-undang ITE, bahkan di undang-undang PDP. Nah sekarang bagaimana penegakannya? Menyangkut dari hacker dan hoax nih ya Pak. Jadinya kan hacker ini bisa dengan gembira gitu, dengan gampangnya dia itu untuk memakai data diri kita untuk membuat hoax tersendiri. Itu kita gimana tuh Pak pengamanannya tuh Pak? Ya misalkan WhatsApp kita tiba-tiba dia pegang gitu, jadi ada sama kita yang membuat berita tersebut gitu, kita yang ngirim-kirim ke orang lain gitu Pak. Saya pengalaman dokan dihack sih. Oh iya Pak. Dan yang korban justru WA. Nah itu dia tuh, bagaimana tuh Pak? Ada dosen saya malah korban lah itu. Ya percaya aja kan. Susah. Jadi itu kan kegiatan meretas ya, akun kita diretas. Ketika akun kita sudah dikuasai, di cloning, dia kan dibuatkan, ya dia dengan mudah kan, atas namakan kita, dia menyebarkan suatu ya kebohongan lah. Nah, ini memang balik lagi tadi kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari messenger itu misalnya WA. Sebenarnya di WA itu kan ada 2 notifikasi kan, 2 langkah. Nah, itu dilakukan nggak? Jadi itu kita harus pakai 2 langkah itu Pak. Step notification harus pakai. Saya pakai itu. Jadi kalau orang mau masuk meng-hack kita, dia nggak bisa karena ada passwordnya. Ada OTP-nya lagi. Ada lagi. Jadi Bapak harus mengaktifkan 2 langkah itu. Kalau udah, itu nggak bakal hack Pak. Ya dia masuk ke jaringan Bapak, ke nomor akun Bapak, dia mau masuk lagi nggak bisa. Ada passwordnya yang bisa Bapak. Nah, jadi itu sebetulnya kepada jadi karena kelemahan kita ketika terlalu cuek gitu kan, akhirnya ketika diretas
Oke, makasih Pak Sarul. Ini luar biasa pembicaraan kita ya. Jadi Pak Sarul dulu Sekjen Pak ya? Sekretaris utama di Badan Cyber gitu ya, Sandi Negara gitu ya, dan sempat menjabat sebagai Dewan Pembina. Ya, Pembina hacker. Pembina hacker itu. Jadi luar biasa gitu ya. Kita ngobrol hari ini, tapi paling tidak adalah berkaitan soal literasi. Jadi ada catatan penting kita, jangan juga selalu menunggu negara, kesadaran kita untuk kemudian bagaimana memproteksi identitas kita. Terima kasih Pak Sarul. Ini pembicaraan kita, pembahasan kita hari ini luar biasa gitu ya. Kita membicarakan soal cyber yang ada di kebanyakan agak masih hangat sampai hari sampai selamat pagi Pak Luhut gitu ya. Yang membuat kita kaget-kaget gitu ya. Nah teman-teman sekalian, Pak Sarul sekali saya ulangi perkenalkan beliau adalah sekretaris utama waktu di BSSN gitu ya, jadi Badan Cyber Sandi Negara, dan sempat menjabat Dewan Pembina hacker. Tapi yang menjadi pencatatan beliau adalah bahwa selain memang penting negara hadir untuk menjamin bagaimana kemudian kita selamat dalam aman data kita semua, tentu adalah kembali pada diri kita. Saya termasuk yang pernah mengalami dan bersadar bahwa kesadaran literasi itu menjadi penting. Jangan terlalu begitu cuek, padahal sudah ada langkah-langkah kemudian diabaikan. Itu sekiranya penting bagi kesadaran kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Sarul. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.